Selamat sore, bertemu kembali pada mata kuliah Dasar Analisis Dampak Lingkungan bagi mahasiswa Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Perkuliahan minggu ini kita akan melanjutkan bahasan modul 6 dengan topik pemantauan dampak lingkungan. Dengan berakhirnya nanti pembahasan materi ini, maka kita sudah menyelesaikan tahapan belajar dari mata kuliah analisis dasar analisis dampak lingkungan, dan minggu depan kita akan mengadakan ujian akhir semester. Pada minggu ke-15 ini kita akan membahas materi terkait dengan pemantauan dampak lingkungan, yaitu tentang standar pemantauan dampak lingkungan, kemudian ruang lingkup pemantauan dampak lingkungan, dan terakhir kelembagaan pemantauan dampak lingkungan. Pertama, kita akan bahas standar pemantauan lingkungan. Nah, standar pemantauan lingkungan ini terdiri atas 3 komponen. Yang pertama adalah yang disebut sebagai bentuk pemantauan lingkungan. Nah, bentuk pemantauan lingkungan ini adalah cara, metode, dan atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan yang menjadi indikator keberhasilan dari pengelolaan lingkungan. Termasuk juga di dalamnya adalah menyangkut metode pengumpulan dan juga analisis data. Nah, sebagai contoh, ya, misalnya ini adalah kegiatan tambak udang intensif pada tahap operasi atau pada tahap operasional. Nah, kegiatan tambak udang intensif pada tahap operasional ini menghasilkan limbah berupa limbah cair. Nah, bagaimana bentuk pemantauannya? Ya. Bentuk pemantauannya adalah melakukan pemantauan kualitas efluen limbah, ya, dengan dibandingkan dengan baku mutu air limbah tambak. Jadi melakukan pemantauan kualitas efluen limbah, ya, kualitas efluen, ya, kualitas limbah tambak. Metode atau teknik yang digunakan adalah pengambilan sampel air limbah dan kemudian mengukur kadar bahan pencemar di laboratorium. Kemudian hasilnya diperbandingkan dengan baku mutu air tambak. Jadi ada baku mutunya. Yang kedua, misalnya melakukan pemantauan kualitas air ambien atau lingkungan ambien, ya, di sekitar pembuangan air tambak. Nah, metode atau teknik yang digunakan adalah pengambilan sampel air laut dan mengukur kadar bahan pencemar di laboratorium. Kemudian nanti hasilnya diperbandingkan dengan baku mutu air laut. Itu dimaksud sebagai bentuk pemantauan lingkungan. Yang kedua adalah komponen kedua adalah lokasi pemantauan lingkungan. Nah, lokasi pemantauan lingkungan ini adalah lokasi di mana pemantauan lingkungan dilakukan. Untuk lebih jelasnya, lokasi pemantauan ini perlu dilengkapi dengan peta lokasi pemantauan, sehingga lebih jelas. Ya. Nah, contoh misalnya adalah, ya, kembali lagi contoh kegiatan tambak udang intensif pada tahap operasi menghasilkan limbah berupa limbah cair. Nah, di mana lokasi pemantauannya?
Nah, untuk pemantauan kualitas efluen air limbah, ya, lokasi pemantauan untuk kualitas efluen air limbah tambak ini dilakukan di outlet saluran air limbah, ya, di saluran pembuangan air limbah sebelum air limbah itu bercampur dengan lingkungan ambien atau dengan perairan. Sedangkan lokasi pemantauan kualitas air ambien ya, dilakukan di perairan sekitar pembuangan air limbah tambak tersebut, misalnya sampai jarak 1 km dari outlet saluran air limbah. Jadi jelas di mana lokasi pemantauannya, ya. Atau lokasi dalam metodenya ini adalah pengambilan sampel. Yang ketiga adalah periode pemantauan lingkungan. Nah, periode pemantauan lingkungan ini terkait dengan waktu atau periode dilakukannya pemantauan lingkungan yang direncanakan. Ya. Nah, contoh kembali lagi, contoh pada tambak udang intensif pada tahap operasi menghasilkan limbah berupa limbah cair. Nah, periode pemantauannya, ya, misalnya pemantauan kualitas efluen limbah ini dilakukan setiap 3 bulan sekali. Begitu juga pemantauan kualitas air ambien atau kualitas perairan dilakukan setiap 3 bulan sekali. Ini tergantung dari kontrak, ya, persetujuan lingkungannya. Materi kedua kita bahas adalah ruang lingkup pemantauan dampak lingkungan. Nah, ruang lingkup pemantauan dampak lingkungan ini terdiri dari harus diidentifikasi pertama jenis dampak penting yang dipantau. Ini menjelaskan atau menguraikan mengenai jenis dampak penting dan dampak lainnya yang akan dipantau. Misalnya pemantauan, ya, terhadap pencemaran udara oleh SOx atau NOx akibat penggunaan bahan bakar minyak, atau pemantauan dampak pencemaran air atau air laut oleh air limbah yang dihasilkan dari proses produksi, ya. Juga bisa juga, ya, pemantauan terhadap dampak penerimaan tenaga kerja dan lain-lain. Ini adalah jenis dampak yang dipantau. Yang kedua adalah faktor lingkungan yang dipantau. Nah, untuk faktor lingkungan yang dipantau ini uraian tentang faktor lingkungan yang dipantau. Misalnya, pemantauan pencemaran udara oleh SOx dan NOx, maka faktor lingkungan yang dipantau adalah kandungan sulfur dan nitrogen pada bahan bakar minyak, ya, dan juga kadar SOx dan NOx di udara ambien atau di lingkungan ambien. Contoh lainnya, pemantauan pencemaran air oleh air limbah. Ini faktor lingkungan yang dipantau adalah kandungan bahan-bahan pencemar, misalnya adalah BOD, COD, nitrat, ya, fosfat, pH, ya, pada air limbah, dan juga memantau kadar BOD, COD, nitrat, fosfat, dan pH di perairan. Ya, pertama pada air limbah, yang kedua juga setelah bercampur di perairan. Yang ketiga adalah tolak ukur dampak.
Nah, tolok ukur dampak ini uraian mengenai tolok ukur dampak yang dipantau. Dapat berupa aspek fisik kimia, biologi, sosial ekonomi, dan sosial budaya. Misalnya, tolok ukur dari aspek fisik kimia dari pencemaran udara oleh SOx dan NOx di udara, ini dapat dipantau dengan mengukur kadar penurunan pH air di badan perairan sebagai akibat terjadinya hujan asam karena tercemarnya udara. Kemudian dengan adanya hujan akan dia jatuh atau presipitasi mempengaruhi keasaman perairan. Contoh lainnya, tolok ukur dari aspek fisik kimia dari pencemaran air oleh air limbah dapat dipantau dengan mengukur kadar BOD, COD, nitrat, fosfat, pH di perairan. Nah, kemudian tolok ukur dari aspek sosial ekonomi dari pencemaran air laut oleh air limbah dapat dipantau dengan mengukur penurunan hasil penangkapan ikan oleh nelayan sebagai akibat pencemaran air laut. Nah, jadi jelas tolok ukurnya yang dipantau. Yang keempat adalah lokasi. Ya, ini tentang uraian mengenai lokasi yang tepat untuk memantau dampak dengan melampirkan peta. Ya, ingat ini untuk memantau dampak. Kemudian yang kelima adalah periode pemantauan. Ini uraian mengenai kekerapan, ya, waktu pemantauan yang menyangkut saat pemantauan dilaksanakan dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk memantau suatu jenis dampak. Nah, materi terakhir, kelembagaan pemantauan dampak lingkungan. Nah, sebagaimana dengan pengelolaan dampak lingkungan, pemantauan dampak lingkungan juga ada aspek kelembagaannya. Kelembagaan pemantauan dampak lingkungan terdiri dari satu, lembaga yang melakukan pemantauan dampak lingkungan. Nah, lembaga yang memantau dampak lingkungan ini adalah uraian mengenai lembaga atau pihak yang berkepentingan untuk melakukan pemantauan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Nah, biasanya adalah pihak yang bertanggung jawab melakukan pemantauan adalah pemrakarsa usaha atau kegiatan atau proyek itu sendiri. Ya, jadi yang memiliki usaha, kegiatan, atau proyek tersebut yang bertanggung jawab melakukan pemantauan. Dalam hal-hal tertentu juga pemerintah akan melakukan pemantauan dalam rangka untuk perbandingan, ya, apabila terjadi pemantauan yang mungkin diragukan kebenarannya. Yang kedua adalah lembaga yang berkepentingan dalam pendayagunaan hasil pemantauan. Jadi lembaga yang berkepentingan dalam pendayagunaan hasil pemantauan ini adalah tentang lembaga atau pihak-pihak yang pertama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemantauan. Siapa lembaga misalnya yang melakukan pengawasan terhadap pemantauan? Apakah itu dinas lingkungan hidup atau dinas instansi teknis lainnya. Kemudian adalah pihak atau lembaga yang memanfaatkan hasil pemantauan sebagai umpan balik bagi tindakan pengendalian dampak. Ya, ini semua pihak bisa menggunakan hasil pemantauan ini, baik itu pemrakarsa sendiri ataupun instansi pemerintah yang memanfaatkan hasil pemantauan untuk umpan balik bagi tindakan perbaikan upaya pengendalian dampak lingkungan. Yang ketiga adalah lembaga atau pihak-pihak yang memanfaatkan hasil pemantauan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan sistem pemantauan lingkungan.
Nah, ini pun adalah lembaga-lembaga ini atau pihak ini bisa berupa pemerintah ataupun pemrakarsa dalam upaya untuk menyempurnakan sistem pemantauan lingkungan yang lebih baik di masa yang akan datang. Baik, jadi demikian materi kuliah minggu ini sekaligus mengakhiri perkuliahan mata kuliah dasar analisis dampak lingkungan ini. Kita akan bahas lebih lanjut pada sesi diskusi. Sekian dan terima kasih sudah menyimak.